students, good morning my teacher, and good morning my friends. How are you this morning? I'm fine, thank you. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, and how are you? Just fine. Hello, apa kabar? Senang jumpa kamu. Aku pun begitu. Hello, apa kabar? Senang jumpa kamu. Aku pun begitu. Tepuk paut. Sehat, cerdas, ceria. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa dulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai, Tuhanku, kami sudah sampai di sekolah dengan selamat. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Nah, sekarang Ibu Guru mau absen dulu ya. Dan dipanggil namanya, angkat tangan kanan dan jawab, saya Ibu Guru. Mulai dari absen nomor 1 ya. Kira Iva Wariza, Galen Rafa Raditya Putra Sugianto, Titin Nazirotul Karimah, Niputu Ajeng Ayu Citra Dewi, Kadek Devan Diatmika, Nikomang Kinara Putri Dandansari, Muhammad Aidil Koiri Rohman, Gali Randi, Salsabila Anindya Putri, Ikadek Juna Anggara Dwi Putra, Ikadek Karisna Cahaya Dewi, Luk Gede Tantri Milang Pundari, Muhammad Rizky Febrian, Rofi Bintang Sakti, Resya Putri Aprilianti, Alfi Hafiz Masato, Devi Friska Faustiandika, Aisyah Khairunida, Evan Zimal Lesmana, Pade Kayana Putra Danang Jaya, Muhammad Alsidan, Putri Juwita Sari, Nikoming Asca Tamara Putri, Akbar Al-Hakim, Firlita Saputri, Kadek Bulan Naraswari, Al-Fajri Pasyarabani, Inyuman Divayani Arumsari, Imade Suwardike, Ikadek Sri Arya Kusuma Wardana, Niwayan Imelia Putri Diksa, Ikomang Adi Wiguna, dan yang terakhir Ikadek Radipta Pelangin Angin. Apa semua sudah dipanggil namanya anak-anak? Kalau sudah, kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Tema kita hari ini masih tentang lingkunganku dengan subtemanya laut. Dengan subtemanya biota laut. Nah, anak-anak tahu nggak biota laut itu apa aja? Nah, biota laut itu seperti berbagai macam jenis ikan. Contohnya ada hiu, ada paus, dan berbagai macam ikan lainnya. Nah, selain ikan ada juga loh kuda laut, gurita, cumi-cumi, kerang, ubur-ubur,
berbagai macam lainnya. Nah, supaya anak-anak lebih tahu kehidupan biota laut seperti apa, anak-anak bisa melihat video yang berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu 17.508 pulau. Dengan anugerah tersebut, tentu Indonesia memiliki keanekaragaman biota laut yang melimpah, sangat bervariasi. Biota laut sendiri adalah keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam laut. Jenis fauna yang pertama yaitu ikan. Hewan ini penghuni paling banyak, dengan 42,6%. Adapun ikan yang sering banyak ditemui di Indonesia adalah ikan hiu martil. Jenis yang kedua dari kelompok hewan ini adalah krustasea, terdiri dari udang dan kepiting. Beberapa jenis krustasea memiliki nilai ekonomi yang tinggi, contohnya yaitu lobster dan undang windu. Jenis ketiga adalah echinodermata. Jenis ini mempunyai ciri khas duri tajam dan ada pula yang tidak. Contohnya adalah bintang laut, bulu babi, dan teripang. Kemudian jenis keempat adalah koral, atau biasa disebut karang batu. Koral sering disalahpahami oleh penyelam sebagai tumbuhan laut, padahal mereka masuk ke dalam jenis hewan laut. Selanjutnya adalah kelompok tumbuhan laut. Jenis rumput laut termasuk yang paling sering ditemukan. Jenis rumput laut yang terbanyak di Indonesia yaitu Euchuma spinosum, sebagai penghasil agar-agar dan bahan kosmetik. Jenis kedua adalah lamun. Kebanyakan lamun hidup di perairan yang relatif tenang, pasir halus, dan lumpur. Di Indonesia contohnya adalah Thalassia hempricci. Dengan keanekaragaman biota laut yang dimiliki Indonesia, inilah alasan mengapa kita juga harus mensyukuri sebagai wujud bela negara. Mulai hari ini dan selamanya, kita patut ikut melestarikannya dengan menjaga ekosistem laut. Nah, anak-anak sudah selesai kan menonton videonya? Sekarang anak-anak jadi tahu kan bagaimana kehidupan biota laut. Nah, supaya anak-anak lebih semangat, Bu Guru punya satu buah lagu nih, judulnya Akuarium. Yuk kita bayangin bersama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah, lihat kawan semua, ikanku banyak, aneka warna, timbul tenggelam, berenang liar, di rumah kaca, akuarium namanya. Dalam lingkaran menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan inti. Kali ini kita akan membuat ubur-ubur. Nah, tapi sebelum itu, Bu Guru akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada lem. Lalu ada mata mainan. Nah, ada piring kertas yang sudah dipotong menjadi dua, menjadi tengah lingkaran. Lalu ada benang wol berwarna merah, red. Lalu ada juga benang wol yang berwarna hijau, green. Nah, setelah alat dan bahan sudah siap, yuk kita mulai membuat ubur-uburnya. Pertama-tama, anak-anak mengambil 2 helai benang wol berwarna merah. Lalu anak-anak masukkan ke dalam lubang. Lubang yang pertama ya.
Nah, dimasukkan seperti ini, lalu diikat. Jadi anak-anak bebas mau panjang atau pendek kaki ubur-uburnya. Nah, jadinya seperti ini ya kaki ubur-uburnya. Lalu anak-anak ambil 2 helai benang wol berwarna hijau, masukkan dan lalu ikat di lubang yang kedua. Nah, seperti ini, lalu anak-anak ikat. Bergelantungan di pohon seperti manusia. Nah, ya seperti ini. Monyet namanya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ikat benang wol dengan pola merah hijau sampai selesai. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya anak-anak. Percantik ubur-uburnya kita isi mata mainan ini ya. Caranya, anak-anak ambil lem dulu, lalu dilem pada bagian belakang matanya. Nah, seperti ini ya. Matanya melotot, suaranya apa itu? Kalau sudah, anak-anak tempel di bagian atas. Nah, di sini ya. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Dalam lingkaran binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Nah, tadi anak-anak sudah menonton video kehidupan biota laut, lalu sudah juga membuat ubur-ubur. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menceritakan cerita yang berjudul Ayam Bertanduk. Kita mulai ya ceritanya. Ayam bertanduk. Dahulu kala di sebuah hutan tinggallah seekor ayam jantan yang mempunyai tanduk di atas kepalanya. Tanduk itu menjadikannya sangat sombong, sehingga dia akan menyeruduk siapapun yang berani melawannya. Karena sifat sombongnya, membuat ayam bertanduk sangat kasar dan angkuh. Semua binatang di hutan takut padanya, termasuk seekor kelinci kecil yang selalu menjadi bulan-bulanan si ayam bertanduk. Karena lelah menjadi sasaran kekejaman si ayam bertanduk, kelinci kecil berusaha meminta tolong kepada serigala. Wahai Tuan Serigala yang berani, tolonglah aku yang selalu menjadi sasaran kekejaman si ayam bertanduk. Tubuhmu besar, kau pasti bisa mengalahkannya, pinta si kelinci kecil. Maafkan aku, kelinci kecil, bukan aku tidak mau membantumu. Baru saja aku terkena serudukan tanduk ayam itu. Aku tidak berani melawannya. Sebaiknya kita meminta bantuan ke si banteng, kata serigala. Lalu
keduanya mendatangi sang banteng. Tapi ternyata sang banteng juga merasa takut menghadapi si ayam bertanduk. Terpaksa kelinci kecil dan serigala pulang dengan perasaan putus asa. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kambing. Kambing menyapa mereka berdua. "Hai kawanku, sepertinya kalian sedang ada masalah." Lalu serigala menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi. Sang kambing pun terdiam, kemudian berkata bahwa ia akan membantu mereka. Malam menjelang dan ayam bertanduk mulai terlelap dalam mimpi. Ketiga sahabat itu mengendap mendatangi pohon tempat si ayam bertanduk bertengger. Dengan tanpa bersuara, kambing mengikat tanduk ayam itu ke batang pohon. Kemudian, ketiganya berteriak sekerasnya untuk mengagetkan si ayam bertanduk. Dengan seketika, ayam bertanduk pun kaget dan berontak. Kemudian, krak! Tanduk sang ayam pun tercabut. Si ayam pun menangis, sedih karena tanduk kebanggaannya tercabut. Tapi sekarang ayam menjadi sadar karena tanduk itu dia menjadi sombong dan angkuh. Ayam sangat senang dengan perlakuan teman-temannya. Ia kemudian mempersembahkan tanduk kesayangannya itu kepada kambing sahabatnya. Pesan moralnya adalah anak-anak tidak boleh sombong dan bersikaplah baik kepada semua teman. Nah, anak-anak tadi sudah mendengar Bu Guru bercerita kan? Gimana ceritanya Bu Guru? Seru tidak? Nah, kalau seru, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa kembali. Sikap berdoa. Matanya dipegangkan ya anak-anak, sama badannya tegak. Berdoa mulai. Tuhanku, kami akan pulang. Lindungilah mereka yang kucinta. Ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua. Terima kasih ya Tuhan. Gelang si sepatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Sayonara, 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 sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Selamat berpisah kawanku semua, besok kita akan berjumpa lagi. Say goodbye.